Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Puspita dengan NIM C01230075. Saya akan menyampaikan materi terkait mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Adapun materi yang pertama yaitu ruang lingkup manajemen keuangan lanjutan. Manajemen keuangan bukan hanya soal untuk mengatur suatu uang atau bagaimana cara mengatur semua keputusan agar perusahaan tetap berjalan dengan berkembang dan sehat secara finansial. Nah, adapun ruang lingkup manajemen keuangan itu, yang pertama itu keputusan investasi, yang dimana manajer keuangan harus menentukan kemana uang perusahaan sebaiknya dialokasikan. Kemudian yang kedua yaitu keputusan pendanaan. Setelah mengetahui dana yang digunakan untuk investasi, sekarang mungkin bisa muncul pertanyaan, uangnya dari mana? Nah, keputusan pendanaan ini fokus ke bagian perusahaan untuk mencari modal. Bisa dari laba tahan, pinjam ke bank, atau terbitkan obligasi dan saham. Kemudian yang ketiga yaitu keputusan dividen, yang dimana setiap perusahaan pasti ingin memberikan hasil ke pemegang saham, tetapi juga perlu untuk menyimpan uang untuk tumbuh lebih besar. Nah, di sini manajemen harus memutuskan berapa persen laba yang akan dibagi jadi dividen dan berapa yang ditahan. Kemudian yang keempat yaitu keputusan modal kerja. Ini adalah urusan operasional sehari-hari. Perusahaan membutuhkan uang untuk membayar gaji dan untuk membeli bahan baku ataupun membayar tagihan dan lain-lain. Dua yaitu konsep risk dan return, jenisnya dan proses penilaiannya. Pengertian dari return atau keuntungan. Keuntungan di sini adalah hasil yang diperoleh dari investasi, biasanya dihitung dalam bentuk persentase setiap tahun. Sumber keuntungannya bisa dari dua hal, yaitu kenaikan nilai aset atau capital gain. Ini adalah untung yang didapat karena harga jual suatu aset lebih tinggi dari harga belinya. Kemudian dari pendapatan rutin atau income, misalnya dari pembagian laba perusahaan atau bunga dari surat utang. Keuntungan ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu keuntungan yang diharapkan. Ini adalah perkiraan atau harapan investor sebelum berinvestasi, berdasarkan perhitungan dan analisis. Kemudian ada keuntungan yang sebenarnya diperoleh. Ini adalah hasil nyata dari yang didapat setelah investasi dilakukan. Kemudian pengertian risiko. Risiko adalah kemungkinan hasil nyata dari investasi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Risiko ini muncul karena berbagai ketidakpastian, seperti kondisi pasar yang berubah-ubah atau situasi ekonomi yang mungkin tidak stabil. Kemudian ada jenis-jenis risiko. Risiko dalam investasi yaitu ada risiko umum atau sistematis. Risiko ini datang dari faktor-faktor yang besar yang mungkin mempengaruhi seluruh pasar. Tidak sistematis. Risiko ini hanya berlaku pada perusahaan atau sektor tertentu, misalnya karena manajemen buruk atau produk yang tidak laku. Nah, risiko ini bisa dikurangi dengan menyebar investasi ke banyak tempat atau diversifikasi. Kemudian ada hubungan antara risiko dan keuntungan. Prinsip utamanya seperti ini. Semakin besar risiko, maka semakin besar juga potensi keuntungannya. Nah, itu setiap orang harus tahu seberapa besar risiko yang sanggup ditanggung sebelum memilih jenis investasi. Kemudian model penilaiannya dalam investasi, yaitu untuk membantu mengambil keputusan investasi. Ada beberapa cara atau model yang bisa digunakan untuk mengukur hubungan antara risiko dan keuntungan serta menilai suatu aset. Yang pertama, model penilaian berdasarkan risiko pasar atau biasa disingkat CAPM. Model ini digunakan untuk menghitung berapa keuntungan yang seharusnya didapat dari suatu investasi dengan mempertimbangkan seberapa besar pengaruh risiko umum terhadap aset tersebut jika dibandingkan dengan seluruh pasar. Kemudian teori harga berdasarkan banyak faktor atau biasa disingkat APT. Kalau model ini mungkin lebih luas, tidak hanya melihat satu faktor besar seperti pasar, tetapi juga mempertimbangkan banyak faktor ekonomi lain seperti inflasi, suku bunga, dan faktor-faktor spesifik dari industri dan perusahaan. Kemudian ada model penilaian berdasarkan dividen atau biasa disingkat DDM. Model ini mungkin cocok untuk memilih saham dari perusahaan yang bisa membagi dividen, yaitu caranya dengan menghitung berapa besar dividen yang mungkin dibagikan di masa depan dengan membandingkannya dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. Yang ketiga yaitu konsep risiko saham, jenisnya dan proses penilaiannya. Nah,
Pengertian risiko saham. Risiko saham itu sederhananya mungkin kemungkinan hasil investasi yang tidak sesuai dengan harapan. Biasanya hasilnya lebih kecil dari yang kita pikirkan atau malah rugi. Investasi saham ada beberapa jenis risiko yang perlu diketahui. Yang pertama ada risiko umum atau risiko pasar. Risiko ini sifatnya luas dan tidak bisa dihindari karena pengaruhnya ke seluruh pasar. Kemudian ada risiko khusus atau risiko perusahaan. Risiko ini lebih spesifik ke perusahaan tertentu karena manajemen yang buruk atau produk yang tidak laku ataupun masalah internal lainnya. Yang ketiga ada risiko likuiditas. Ini terjadi kalau saham yang kita miliki susah untuk dijual karena tidak ada minat beli. Biasanya terjadi kepada saham-saham yang jarang diperdagangkan. Kemudian ada risiko bisnis. Risiko ini muncul dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti laba perusahaan yang menurun karena keputusan bisnis yang salah atau produk yang gagal bersaing. Kemudian ada risiko penurunan daya beli. Ini berkaitan dengan inflasi. Kalau harga barang naik, uang yang kita miliki akan menjadi turun. Kemudian ada risiko perubahan suku bunga. Nah, kalau suku bunga naik, banyak investor yang akan pindah ke instrumen lain yang lebih aman. Saham juga mempunyai beberapa tipe dan masing-masing mempunyai ciri khas. Yang pertama ada saham biasa, yang dimana pemegang saham ini mempunyai hak untuk ikut bersuara di rapat umum pemegang saham. Kemudian ada saham preferen, yang dimana dia mendapat prioritas untuk dibagi dividen dan juga kalau perusahaan bangkrut, tapi biasanya tidak memiliki hak suara. Kemudian ada saham pertumbuhan, biasanya dari perusahaan yang sementara berkembang pesat. Mereka jarang membagi dividen karena lebih fokus pada keuntungannya untuk membuat ekspansi bisnis. Kemudian ada saham nilai. Ini adalah saham dari perusahaan yang dianggap harganya di bawah nilai sebenarnya. Jadi, mereka mempunyai potensi naik dan memberikan untung besar di masa depan. Kemudian ada saham dividen. Ini adalah dari perusahaan yang rajin dibagi dividen ke pemegang saham. Kemudian ada cara penilaian saham. Agar penting untuk mengetahui bagaimana nilai harga saham layak atau tidak. Ada beberapa cara umum yang biasa digunakan, yaitu metode diskonto dividen. Kita bisa menghitung nilai saham berdasarkan perkiraan dividen yang akan dibagi di masa depan. Kemudian ada model CAPM. Model ini bisa membantu untuk mengetahui seberapa besar keuntungan yang pantas kita dapatkan dari suatu saham dan melihat seberapa besar pengaruh kondisi pasar terhadap saham tersebut. Kita bisa menggunakan analisis rasio keuangan dan membantu kita menilai saham. Kemudian materi yang keempat yaitu konsep risiko obligasi, jenis obligasi, dan proses penilaiannya. Nah, risiko obligasi adalah kemungkinan investor yang mengalami kerugian karena ada banyak hal yang membuat nilai atau pembayaran obligasi terganggu. Misalnya karena bunga yang tidak dibayarkan dan membuat obligasi menurun, atau penerbitnya yang tidak mampu membayar. Kemudian ada jenis-jenis risiko dalam obligasi, yaitu risiko suku bunga. Kalau suku bunga naik, harga obligasi biasanya turun. Jadi kalau investor ingin menjual sebelumnya, jatuh tempo bisa rugi. Nah, yang kedua ada risiko gagal bayar. Ini mungkin terjadi kalau penerbit obligasi tidak membayar bunga atau utang pokok. Biasanya ada risiko likuiditas. Obligasi ini susah dijual karena tidak banyak yang minat. Harganya bisa jatuh. Ini disebut sebagai risiko likuiditas. Kemudian ada risiko pasar yang memungkinkan naik turunnya harga obligasi. Biasa dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro seperti inflasi, kebijakan pemerintah, atau gejolak politik. Kemudian ada risiko jangka waktu atau maturitas, yang dimana semakin lama jangka waktu obligasi, semakin besar risikonya, karena banyak hal yang terjadi dalam waktu yang panjang. Kemudian ada risiko reinvestasi, yang dimana ini bisa terjadi kalau bunga atau kupon yang kita terima dari obligasi ternyata tidak bisa diinvestasikan dengan tingkat bunga yang sama atau yang lebih tinggi. Kemudian ada risiko event, contohnya perusahaan penerbit obligasi tiba-tiba merger, diakuisisi, atau ada aturan baru dari pemerintah yang membuat kondisi mereka bisa berubah. Kemudian ada jenis-jenis obligasi. Yang pertama ada obligasi pemerintah, yang dimana diterbitkan oleh negara, biasanya aman dan cocok untuk investor yang tidak ingin mengambil risiko besar. Kemudian ada obligasi korporat, yang dimana diterbitkan oleh perusahaan, potensi imbal hasilnya lebih tinggi, tapi risikonya juga jauh lebih besar. Kemudian ada obligasi daerah atau municipal bonds, diterbitkan oleh pemerintah daerah. Kadang ada insentif pajak kalau invest di sini. Obligasi konversi, yaitu obligasi yang bisa diubah jadi saham perusahaan. Jadi selain itu ada obligasi tanpa kupon atau zero coupon bonds. Tidak ada pembayaran secara rutin, tetapi dibeli dengan harga yang lebih murah dari nominal dan dibayar penuh saat jatuh tempo. Kemudian ada obligasi anti-inflasi, yaitu obligasi yang nilai pokok bunganya disesuaikan dengan inflasi. Kemudian materi selanjutnya ada konsep risiko reksadana, jenisnya dan proses penilaiannya. Risiko reksadana itu adalah
kemungkinan kita mengalami kerugian saat berinvestasi. Misalnya harga dari aset yang kita beli oleh reksadana bisa naik atau turun tergantung hal seperti kondisi ekonomi, politik, dan lain-lain. Jadi sebelum ikut reksadana, penting untuk mengetahui risiko apa yang mungkin bisa terjadi. Kemudian ada jenis-jenis risiko di reksadana. Yang pertama ada risiko pasar, dan ada risiko likuiditas. Maksudnya kalau kita ingin menjual unit reksadana, bisa susah untuk mencari pembeli atau harganya bisa turun. Kemudian risiko gagal bayar. Biasa terjadi kalau perusahaan mengeluarkan surat utang atau obligasi di dalam reksadana yang tidak bisa dibayar utangnya, misalnya gagal bayar bunga atau pokok pinjaman. Kemudian ada risiko inflasi. Kalau inflasi lebih tinggi dari hasil investasi, daya beli kita bisa menjadi turun dan uang kita berkurang nilainya. Kemudian ada risiko suku bunga. Nah, kalau suku bunga naik, biasanya obligasi turun. Nah, reksadana yang dipegang banyak obligasi bisa ikut turun nilainya. Kemudian ada risiko dari pengelola reksadana. Hasil investasi kita juga tergantung sama si manajer investasi. Kemudian ada risiko ketidakpatuhan. Risiko ini biasanya muncul kalau reksadana tidak mematuhi aturan yang berlaku, entah dari pemerintah atau regulasi keuangan. Kemudian ada jenis-jenis reksadana. Reksadana itu ada beberapa jenis, tergantung dari tujuan dan investasinya. Yang pertama ada reksadana pasar uang. Ini adalah reksadana yang investasinya di deposito atau surat utang jangka pendek. Kemudian ada reksadana pendapatan tetap, yang dimana isinya lebih banyak obligasi atau surat utang jangka panjang. Hasilnya lebih tinggi dari pasar uang, tetapi risikonya juga jauh lebih besar. Kemudian ada reksadana saham. Isinya adalah saham-saham perusahaan, tujuannya untuk pertumbuhan jangka panjang. Namun, kalau saham bisa naik atau turun drastis, risikonya paling tinggi. Kemudian ada reksadana campuran, yaitu gabungan antara saham dan kemudian ada reksadana syariah. Reksadana ini dikelola sesuai dengan prinsip syariah atau prinsip Islam. Untuk mengetahui reksadana itu bagus atau tidak, ada beberapa cara untuk menilainya. Yang pertama, nilai aktiva bersih atau NAB. Kemudian melihat kinerja. Kita membandingkan hasil investasi reksadana dengan acuan, biasanya dari indeks pasar. Dan ada rasio SAR. Ini untuk mengukur seberapa besar untung yang didapat dibandingkan dengan risikonya. Semakin tinggi angkanya, maka semakin oke reksadananya. Kemudian materi yang terakhir ada konsep-konsep dan perhitungan biaya modal. Nah, biaya modal itu adalah harga yang harus dibayar perusahaan untuk mendapatkan suatu uang. Uang biasanya dari mana saja, bisa meminjam ke bank, menerbitkan obligasi, atau mengajak orang untuk membeli saham perusahaan. Jadi misalnya kita mempunyai bisnis atau membutuhkan modal untuk ekspansi, kita bisa meminjam ke bank, ada bunga, menerbitkan obligasi, dan kita akan membayar bunga ke pemegang obligasi. Atau kita bisa mengajak orang membeli saham dulu. Kemudian ada macam-macam biaya modal. Yang pertama ada cost of debt atau biaya utang. Ini adalah bunga yang kita bayar dari pinjaman. Tetapi bisa tenang, bunga utang tidak bisa jadi pengurang pajak. Jadi utang biasanya dihitung setelah pajak. Kemudian ada biaya ekuitas. Ini untuk investor yang membeli saham di perusahaan kita. Misalnya mereka tidak meminta bunga, tetapi mengharapkan sahamnya naik dan mendapatkan dividen. Jadi meski kita membayar bunga ke mereka, tetapi ada biaya tak kasat mata berupa harapan untung yang tinggi. Biasanya dihitung menggunakan rumus TAPM. Intinya makin tinggi risiko, makin tinggi biaya ekuitasnya. Kemudian ada weighted average cost of capital atau WACC. Ini gabungan dari semua sumber modal, baik dari utang maupun ekuitas. Kemudian biaya historis plus biaya masa depan. Biaya historis itu menghitungnya menggunakan data masa lalu. Biaya masa depan atau marginal cost ini biasa dipakai untuk menghitung biaya dari pendanaan baru. Jadi fokus ke yang akan datang. Kemudian ada biaya spesifik dan biaya komposit. Spesifik itu menghitung satu persatu. Misalnya hanya biaya utang, tetapi komposit menghitung semua biaya dari berbagai sumber, biasanya menggunakan WACC. Intinya, biaya modal itu seperti batas minimal yang harus dikalahkan dengan hasil investasi. Kalau proyek bisa memberikan hasil lebih tinggi dari biaya modal, bisa dijalankan, tetapi hasilnya lebih rendah, mungkin jangan, nanti bisa rugi. Mungkin itulah hasil pemaparan materi dari saya. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan kata, mohon dimaafkan.
Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.